Oke, gue Aditya Perdana Putra, balik lagi di channel Setir Kanan pastinya. Dan di video kali ini kita bakal cobain rasa berkendara dari kedua mobil ini yang sudah ada di belakang gue ya, yaitu Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Jadi gue pengen tahu perbedaannya apa sih dari driving experience si kedua mobil ini. Cuman yang menariknya di sini, yang pasti gue nyobainnya nggak sendirian ya, karena kalau sendirian ntar gue cuma bisa ngerasain dari segi pengemudinya doang. Jadi gue punya satu teman. Sini Pak. Yoi. Nah ini teman gue Radivan. Dia bakal gue suruh ikutan buat nyobain Toyota Rush sama Daihatsu Terios ini, tapi dari sisi penumpang gitu. Makanya buat lo semua yang penasaran, tonton terus videonya. Oke Dit, sekarang kita bahas handling dulu kali ya. Boleh ya, ini kita langsung bahas masalah handling. Kalian bicara masalah suspensi juga kali ya, biar kita langsung gabungin. Nah, ini bicara soal handling, menurut gue sudah ketebak lah ya. Dari awal gue bawa mobil ini, karakter SUV-nya sangat-sangat berasa banget. Jadi, dari masalah handling, menurut gue ya, ini body roll-nya sangat-sangat berasa. Sangat-sangat, bisa dibilang limbungnya tuh berasa banget gitu. Karena ya ini kan ground clearance-nya tinggi. Terus dia memang sebagai mobil SUV dan menurut gua itu sudah menjadi karakter yang erat banget sama mobil SUV gitu. Body roll-nya sangat berasa. Dan kalau bicara masalah suspensi, ini dari tadi kan kita juga melewati yang jalanan polisi tidur, terus tadi ada jalanan yang memang kurang rata. Ini mobilnya sangat-sangat bumpy banget. Mobilnya tuh sangat-sangat bumpy banget guys. Menurut gue dalam kondisi pelan aja, dia ngelewat jalanan yang memang tidak rata gitu atau tidak mulus, itu berasa banget untuk masalah pantulan suspensinya tuh kayak tadi ya, berasa banget ya pantulannya. Dan itu menurut gue agak-agak kurang nyaman, tapi nggak tahu kalau misalkan mobil ini diisi sama orangnya, penumpangnya full gitu, atau misalkan bawaannya banyak. Nah itu mungkin bisa juga meminimalisir rasa si bumpy itu. Kita lanjut ya. Yang terakhir gue bahas ini ergonomis sebagai penumpang ya. Dari penumpang, kalau dari tadi lewatin posisi tidur, jalan jelek segala macam, emang agak berasa sih, karena baik lagi kaki-kakinya mobil ini tuh emang kaki-kakinya SUV. Selanjutnya nih Dit, yuk kita bahas visibilitas sama ergonomis kali ya. Boleh. Jadi sebagai sebagai gue yang mengendarai mobil ini, menurut gue visibilitas Daihatsu Terios ini visibilitasnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, dan gue sebagai pengemudi pun menjadi nyaman. Karena apa? Karena menurut gue jarak pandang gue tuh enak gitu, luas untuk melihat ke luas, benar. Dan masalah posisi duduk ini pun bisa dibilang baik. Dan sangat-sangat nyaman menurut gue sebagai pengemudi di sini. Nah, sekarang gue pengen tahu dari lu nih Van, sebagai penumpang itu gimana rasanya naik Daihatsu Terios ini? Mungkin dari penumpang gue bakal ngebahas dari ergonomis, legroom, dan headroomnya ya, sama kompartemen yang ada di belakang ini. Nah, tinggi lu tadi berapa ya Dida? Gue lupa. 168 cm. Oke, dengan tinggi 168 cm, gue mendapatkan legroom yang sangat luas banget. Itu menurut gue cukup nyaman, dan juga kalau kalian bisa lihat ini headroomnya juga sangat luas menurut gue. Jadi kepala gue nggak takut kepentok gitu ya kalau misalnya jalan jelek segala macam itu. Itu pas banget. Gimana kalau kita bahas sekarang entertainmentnya dulu nih? Masalah head unit dulu kali ya. Head unit di sini menurut gue juga menariknya, mobil ini Daihatsu Terios tahun 2015 ya, itu sebagai standarnya aja head unitnya itu udah touchscreen. Iya bener, gue juga kaget sih pas baru masuk. Wah, mobil tahun 2015 Daihatsu tapi touchscreen. Itu sebagai standarnya sih udah cakep banget, udah bagus banget. Dia memang masih belum yang apa namanya, yang lembut ya, tapi dia masih yang plastik keras. Bukan yang soft touch, tapi dia masih yang plastik keras. Tapi itu betul, tidak terkesan murahan gitu. Ini juga gue suka banget. Speedometer ya balik lagi ke masalah selera sih. Tapi ini gue suka terkesan sporty speedometernya. Dan speedometernya pun bagus menurut gue, karena ini udah perpaduan dari dua fitur gitu, ada analog, ada digital. Dia analognya yang buat mengukur kecepatan, terus RPM dan sebagainya juga. Jadi perpaduan antara analog dan digital tersebut tuh menurut gue udah pas banget dan bikin keren lah. Gitu. Oke Dit, kita lanjut lagi nih. Kita bahas tentang tarikan dan radius putar kali ya. Boleh. Ini mumpung jalannya sepi dan itu jalannya lumayan lurus. Lumayan lurus dan panjang ya. Gimana kalau kita coba narik? Boleh banget. Dari sekarang ya. Kita coba sekarang. 2, 3.
itu sangat-sangat delay banget sih. Jadi lu walaupun udah gasnya sampai mentok, sampai gaspol, tapi tarikannya tidak instan, dia tenaganya nggak langsung keluar gitu. Dan dia agak bahaya kalau misalnya pas lagi tanjakan pas mau nyalip tanjakan atau misalkan di tol terus yang lu pengen modelnya nyalip itu agak-agak bahaya karena itu tadi delay. Oke, selanjutnya langsung kita bahas ini radius putar nih. Ini radius putar, kita juga sambil muter balik. Nah, kalau menurut lu gimana nih? Menurut gua Terios ini radius putarnya sedikit. Ini untung aja jalanannya agak lebar, makanya dia langsung sekali puter dapat. Tapi menurut gua kalau misalkan jalanan yang sempit atau di jalan yang kecil gitu ya, dia pengen puter balik itu agak susah. Nah guys, jadi seperti yang tadi gue udah bilang kan, kita di video kali ini kita pengen komparasi antara mobil Daihatsu Terios sama Toyota Rush ya. Dan tadi kita udah ngerasain mobil Daihatsu Terios tahun 2015 dan sekarang kita langsung pindah mobil nih ke Toyota Rush. Ini tadi kita udah nyobain Daihatsu Terios ya. Dan sekarang kita langsung ke Toyota Rush. Biar kita juga tahu perbedaannya. Oke, jadi kali ini kita udah masuk di mobil Toyota Rush. Dari rasa berkendara atau rasa posisi duduk, visibilitas gue sebagai pengemudi di sini menurut gue ya bisa dibilang sama malah. Tadi masalah apa? Ergonomis. Kalau masalah ergonomis menurut gue juga sama seperti Daihatsu Terios itu, karena memang ya kurang lebih kan nggak beda jauh lah. Tapi ini satu hal nih, apa? Untuk ke depan menurut lu bagusan mana nih? Ini Toyota Rush. Gue juga Toyota Rush. Pas baru masuk ya, ini kayak suara motor, mobil sama itu lebih kedap. Bener. Suara mesin itu jauh lebih tidak terdengar, terus suara bising-bising dari luar, suara gemuruh dari si bannya itu sendiri itu juga bener-bener hening aja di dalam kabin, jadi bener-bener sangat kedap sih. Bagus. Bener-bener apa ya? Pandangan gua ke kiri, kanan, depan itu bener-bener luas dan sangat-sangat nyaman. Karena memang menurut gua kalau dari situ pasti tidak ada perbedaan sih. Gitu. Kalau dari handling gimana ini? Kalau handling menurut gue ini lebih enak. Lebih enak. Okay. Maksud ini kita masalah handling dan ibaratnya kaki-kaki lah pokoknya. Ini jauh lebih enak, jauh lebih soft juga bantingan si mobilnya. Tidak terlalu bumpy. Berasa banget, beda jauh banget. Bener banget. Jadi rasa body roll atau limbung dan lain sebagainya itu bener-bener nggak terlalu berasa malah menurut gue, karena yang kita ketahui ya, Toyota Rush itu kan bobotnya lebih berat. Iya benar. Jadi dia masalah bantingan dan lain sebagainya itu lebih soft, tidak terlalu berasa, dan itu membuat yang gua rasain ya jauh lebih nyaman sih. Terus tadi kita udah bahas tentang kedepan, ergonomis dan segala macam. Sekarang kita mumpung jalan lagi sepi nih, Dit. Gimana kalau kita coba tarik pakai mobil ini? Tarik pakai mobil ini ya. Kita tadi ingin lihat nih perbedaan antara tarikan Daihatsu Terios yang tadi agak delay. Iya, delay 2 detik ya, menurut gue tuh cukup agak lama lah ya. Ini kita bedakan apakah dia sama atau beda. Oke, 1. Oke. Gue nggak terlalu delay gitu. Nggak terlalu delay, cuman apa ya? Dia tetap lah nggak langsung instan gitu tarikannya. Tetap di sekian ribu RPM itu dia baru naik, baru berasa tarikannya. Tidak selama Daihatsu Terios. Cuman memang perbedaan yang gua rasa ya, yang benar-benar jauh perbedaannya itu dari gas-gasnya sih. Kenapa tuh? Gasnya Toyota Rush ini jauh lebih enteng. Jadi kayak lu gas dikit aja dia udah ngegas gitu. Beda hal dengan Daihatsu Terios yang lebih dalam gasnya. Benar. Gitu sih. Oke, Dit. Yoi. Tarik udah, sekarang udah diputar nih. Pas banget udah putaran. Sama lah. Ini bisa dibilang sama menurut gua, karena radius putarnya ini menurut gua tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar gitu radius putarnya. Makanya ya itulah, pasti dari perbedaan itu pasti ada plus minusnya kan. Gitu. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yoi, bener banget.
saya nyobain kedua mobil ini, Daihatsu Terios dan Toyota Bener Rush. banget. Kalau dari lu sebagai pengemudi nih, Sebagai pengemudi gimana ya? sih rasanya dari visibilitas apa ke sama handling. gimana? Gue ngerasanya sih kalau dari pengemudi ya, gue ngerasanya ini jauh lebih kedap kabinnya, jadi senyap, nyaman gitu ya, tidak banyak suara yang dari luar tuh masuk ke dalamnya minim banget, terus rasa berkendara atau masalah suspensi, body roll, limbung dan sebagainya Lebih enak. itu juga lebih enak karena menurut gue mungkin bobotnya kan jauh lebih berat ya kan, lebih berat Toyota Rush, jadi rasa itu tuh agak kurang berasa kalau di Toyota Rush dibandingkan Daihatsu Terios. Nah, lu sendiri sebagai penumpang gimana? Gue sebagai penumpang pun juga merasain itu ya, kayak Toyota Rush ini itu lebih kedap jauh, lebih kedap, dan juga bumpingnya segala macam itu lebih lembut yang ini Toyota Rush daripada Daihatsu Terios. Tapi ini kedua mobil nggak ada baik dan nggak ada buruknya. Ada nilai plus minusnya. Benar. Dan itu baik lagi karena mobil ini ada perbedaan harga 20 juta. Menurut kalian worth it nggak sih buat ngeluarin 20 juta itu untuk beli mobil? Benar, karena emang ada plusnya juga nih untuk Daihatsu Terios, dia penumpangnya jauh lebih banyak, dia kan 7 seater gitu. Nah, buat lu yang mau beli mobil bekas, Yes. antara Daihatsu Terios atau Toyota Rush, kalian bisa nonton video compact review kita tentang Daihatsu Terios dan Toyota Rush di link atas. Benar banget. Oke, Itu aja paling. sekian aja kali ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa apa, Dit? Like, comment, and subscribe, dan lo harus share semua video setir kanan ke teman-teman, ke keluarga, dan semuanya. Biar kita makin semangat. Biar kita makin semangat bikin konten-konten berikutnya, oke? Oke, gua Raditya Tarik pamit. Gua Adit pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye. Bye.